Nih, puasa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Jadi berapa tuh? 2 piring. Ini namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa channel Mandua Indra Giri Hilir? Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, guru kita, Bapak Ustadz Muhammad Rofli Yahdillah SPD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini Ustadz? Lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke maghrib nanti. Amin. Jadi gini Ustadz, kami dari OSIM Mandua Indra Giri Hilir ingin tahu nih apa aja hikmah dari berpuasa kita selama ini. Mungkin kan ada yang berpuasa, tapi selama ini dia belum tahu apa itu hikmahnya gimana. Gitu Ustaz. Nih, puasa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hari keberapa kita nih? Kemarin mulai puasa Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis. Tiba insya Allah hari ini yang keempat. Iya. Puasa Ramadan ini kalau kita bicara hikmah, banyak sekali hikmahnya. Karena memang perintah Allah jadikan sebagai salah satu pembentuk ya, jalan untuk meraih derajat takwa. Nah, takwa itu kan kalau kita balikkan ke maknanya atau takrifnya kan itu imtitsalul awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu sederhananya. Di balik derajat takwa ini tentu ada hikmah-hikmah. Nah, oke. Salah satu hikmah yang paling luar biasa dari puasa Ramadan itu ialah kita dibentuk menjadi pribadi yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, kita kan ketahui yang namanya hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Iya. Ya, selagi kita hidup, kita punya jasad, kita bernapas, kita bergerak, insya Allah tetap akan ada yang namanya hawa nafsu. Di dalam Islam nafsu tidak disuruh dihilangkan karena memang tidak bisa. Tapi kita disuruh untuk bagaimana mengontrol hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita itu tunduk kepada apa? Tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Nah, kalau kita perhatikan kan, kalau kita puasa nih, yang tadinya kita biasa di luar Ramadan kita sarapan pukul 6 atau pukul 7 atau lewat ya. Tapi kita undur menjadi waktu sahur. Ya kan? Yang tadinya kita makan siang, zuhur atau setelahnya atau sebelumnya. Tapi di Ramadan tidak. Ya. Diundur kapan? Maghrib. Nah, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita melatih untuk mengungkung atau mengontrol hawa nafsu, bukan berarti memindahkan jadwal makan. Kalau cuma memindahkan jadwal makan kan bisa dirapel nanti. Yang tadinya kita makan pagi, jatahnya biasa 1 bungkus nasi. Ya kan? Kemudian karena kita tidak makan atau tidak sarapan pagi, lantas kita balas nanti waktu buka puasa maghribnya 1 bungkus nasi waktu sahur, kemudian makan siang, akhirnya apa? Waktu maghrib bisa jadi berapa tuh? 2 piring. 2 piring. Ya kan? Ini namanya apa? Balas dendam. Kalau balas dendam kira-kira kita tuh mengungkung hawa nafsu kita? Tidak kan? Nah, jadi kalau yang namanya kita mengungkung hawa nafsu kita supaya hawa nafsu kita itu terlatih, ya artinya bagaimana porsi ini kita jangan sampai balas dendam, Nah, kalau sampai ke maghrib, ya tetap bagaimana porsi waktu makan waktu itu, ya karena sahur sudah juga kan. Nah, tapi yang paling penting bukan hanya itu untuk menjaga hawa nafsu kita ini, yaitu apa? Bahwasanya kalau lapar dan dahaga ini senantiasa kita jaga, ya, yang halal saja kan, cendol halal tak? Halal cendol. Apalagi gado-gado, lontong halal kan? Tapi di siang hari Ramadan
jadi haram, jadi terlarang. Nah ini maknanya, kalau kita sudah terlatih, yang halal itu kalau berlebihan kan Allah tidak suka, ya kan? Makanlah dan minumlah, yang penting yang berlebihan kata Allah, kalau berlebihan Allah tak suka. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi kita dilatih supaya tidak berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu akan memuaskan nafsu. Nafsu kita tidak jadi liar, nafsu kita jadi mengontrol diri kita. Oleh karenanya kita kalau puasa ini ya jangan sampai hanya sekedar merubah jadwal makan gitu ya, tapi betul-betul kita menjaga hawa nafsu kita supaya betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nih tahu nih kalau pas puasa itu kan padahal kita bisa kalau mau makan, orang tak tahu. Makanya disebut puasa itu kan ibadah syariah, ibadah rahasia. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Berarti apa? Hanya dia dan Allah lah hubungannya itu terjaga. Dijaga apa? Ya, supaya mungkin seperti kayak merasa dalam pengawasan Allah, muraqabah tadi, ya kan? Nah, kita merasa dalam pengawasan Allah. Allah tahu gerak-gerik kita. Nah, kita tak mau membatalkan puasa kita walaupun kawan tak tahu, ya kan? Pasang muka lemas, padahal sudah 2 piring, bisa kan? Nah, tapi karena kita jaga hawa nafsu kita supaya tunduk mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmahnya supaya hawa nafsu kita terkontrol.